Luar biasa, sungguh puji-pujian yang boleh membawa kita semakin dekat, semakin kuat bersama dengan Tuhan. Biar puji-pujian yang kita nyanyikan tadi bukan berhenti sampai di gereja ini, tapi setiap hari, setiap detik dalam hidup kita, kita terus memuji Tuhan. Amin, saudara-saudara. Karena itulah yang Tuhan rindukan dalam hidup kita, hanya memuliakan dan memuji namanya dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya rindu mengajak kita untuk merenungkan satu tema tentang pura-pura cinta. Mari kita buka Wahyu pasal 2. Kita akan membaca di dalam Wahyu pasal yang kedua, saudara. Kalau saudara sudah menemukannya, saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita mau menghormati pembacaan firman Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama, kita membaca Wahyu pasal yang kedua, kita akan membaca ayat 4 dan ayat yang kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan, 1, 2, 3 bersama-sama. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Silakan duduk yang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, siapa di sini yang nggak punya hobi? Semua pasti punya hobi, setuju ya? Saudara, saya punya satu hobi yang belakangan ini sering saya mainkan, saudara. Saya suka main basket. Ada yang suka main basket di sini? Mau main sama-sama di sini, Pak Gendut? Ayo. Pak Gendut kayaknya pemain basket lihai ini, pemain IBL ya? Enggak ya Pak ya? Saudara, saya dari umur 15 tahun senang sekali main basket. Iya. Umur 15 tahun saya senang sekali main basket. Main basket mudah atau susah? Yang bilang mudah angkat tangan. Sini, lawan saya. Yang mudah bilang susah angkat tangan. Waduh, cuma 2 orang yang bilang, yang lain gampang ya. Setelah main basket itu gampang-gampang susah ya. Saya senang main basket, makanya jadi mudah gitu ya. Tapi ada satu poin yang saya ingin sampaikan begini, saudara. Saudara, bagaimana caranya supaya saya bisa main basket dengan baik? Kira-kira bagaimana caranya? Latihan, ya. Makin banyak latihan, makin baik. Makin lama latihan, makin pinter mainnya, ya kan ya. Makin lama sering main basket, maka saya akan makin mahir dalam bermain basket. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan hal-hal yang lain, bukan? Ketika kita belajar main sepeda, waktu baru main sepeda kan sering jatuh. Tapi kalau makin hari, makin lama, makin main sepedanya, maka akan makin lihai. Saudara, sekarang saya ingin ajak kita untuk bertanya, bagaimana kalau begitu dengan kerohanian, saudara? Bagaimana kalau begitu dengan kerohanian? Kita jadi orang Kristen, menurut saudara, saudara sudah jadi orang Kristen ya. Saudara jadi orang Kristen makin lama makin rohani enggak? Makin pelayanan, makin banyak pelayanan, makin rohani enggak? Harus apa enggak? Ya harus, maksud saya makin rohani enggak pengalaman pribadi kok Andre? Makin rohani? Makin rohani? Bagus. Yakin ya? Oke, bagus. Makin lama jadi orang Kristen yang makin rohani angkat tangan. Wah, cuman 0,2% ya. Oke, sekarang mari kita bandingkan ya, saudara. Menurut saudara, mana yang lebih rohani, saudara? Orang yang baru jadi Kristen 1 tahun dengan orang yang sudah 10 tahun. Kok gini gambarnya? Nah ya, 10 tahun jadi Kristen. Ayo, kita survei sebentar ya. Menurut saudara, mana yang lebih rohani hidupnya? Waktu saudara jadi orang Kristen masih baru setahun, dengan sekarang sudah 10 tahun. Yang ngomong 1 tahun lebih rohani angkat tangan. Cuman 1 ya. Yang sudah 10 tahun, angkat tangan. Wah, yang jawab cuman hamba Tuhan ini. Yang enggak jawab ini apa ini? Hah? Sekali lagi ya, jujur, saudara jujur aja, enggak apa-apa, tenang aja. Saudara tidak akan dicambuk dan tidak disalib kok di tempat ini ya. Yang bilang 1 tahun baru percaya Tuhan rohani angkat tangan, lebih rohani daripada 10 tahun. Oke, makin banyak ya, jujur aja. Kalau begitu saudara, kita ini jadi orang Kristen, makin lama jadi orang Kristen makin tidak. Siapa yang jawab tadi? Makin tidak rohani dong kalau gitu ya.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini fakta ya. Nah, saya ada kutip dari satu survei yang dilakukan sama Christianity Today, saudara. Satu majalah Kristen yang bagus sekali meneliti tentang kehidupan orang-orang Kristen di Amerika, saudara. Nah, ada survei yang diberikan kepada gembala-gembala di Amerika. Mereka itu mensurvei kepada gembala-gembala ini, menurut para gembala, siapa sih kelompok orang yang sering buat frustasi di dalam gereja. Nah, oke, sekarang coba kita survei juga ya di tempat ini ya. Ini kelompok-kelompok orangnya. Menurut saudara, kelompok orang mana yang suka bikin stres para gembala? Jawaban yang pertama, ada orang yang sudah lama di gereja, ada orang tua atau orang lansia suka bikin stres. Siapa lagi? Pemimpin, orang Kristen dewasa, orang anak muda, orang baru gereja, baru jadi Kristen. Mana yang paling suka bikin frustasi hamba Tuhan? Angkat tangan. Salah, maksud saya, yang mana? Yang mana? Oh, yang tua nyalain yang muda ya. Enak aja, enggak setuju saya Pak Gendut. Nah, ini bukan hasil survei saya, tapi ini hasil survei yang diberikan kepada 297 gembala yang ada di Amerika yang mengalami frustasi, saudara ya. Jadi menurut survei, ternyata angka yang paling tinggi adalah orang-orang Kristen yang sudah lama Nah, saudara, orang-orang yang dimaksud ini adalah orang-orang yang aktif. Mereka pelayanan, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, ikut PA, Bible study lah, doa puasa lah loh. Kok bisa begitu? Makin lama ke gereja bukannya makin cinta sama Tuhan, makin lama ke gereja bukannya makin puji Tuhan, mulutnya makin suka gosip orang. Makin lama ke gereja makin sombong, merasa diri paling benar. Nah loh, saudara, bagaimana dengan saudara hari ini? Siapa di sini yang sudah 10 tahun, dosa angkat tangan? Saudara, kita belajar ya, saudara, kita lihat, kita refleksikan ini dalam hidup kita. Orang yang makin lama ke gereja, ternyata saudara, makin lama jadi orang Kristen, ternyata tidak membuktikan hidupnya makin baik. Apa masalahnya di sini, saudara? Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok kita rasanya sudah melayani, kita sudah aktif, kita sudah doa, kita sudah persembahan, kita sudah berikan begitu banyak hal, tapi kenapa hidup kita tidak berubah, malah makin parah? Yang gosip malah tambah makin suka gosip, yang suka buat dosa malah suka tambah buat dosa, dan lain sebagainya. Kenapa, saudara? Apa masalahnya? Saudara, kita hari ini membaca di dalam Wahyu pasal yang kedua. Saudara, Wahyu pasal yang kedua, kalau kita melihat satu fakta tentang jemaat Efesus ini jemaat yang sangat luar biasa loh saudara, benar luar biasa. Jemaat di Efesus waktu mereka menerima surat Wahyu ini, usia mereka itu sudah berapa tahun saudara? Sudah 40 tahun. Dan kalau saudara perhatikan dengan baik di dalam Alkitab, di jemaat Efesus itu hamba-hamba Tuhannya top-top. Salah satunya David Chong, salah satunya adalah Apolos, Paulus, Timotius. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang top di dalamnya. Paulus itu dengan pengajaran doktrin keselamatan, doktrin pengharapan akan kehidupan kedatangan kedua kembali, akhir zaman, yang kuat sekali saudara, ditanamkan. Dan itu mengakar dalam kehidupan jemaat di Efesus. Apolos seorang yang bijaksana, fasih berbicara, mampu menggerakkan jemaat untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mereka punya hamba-hamba Tuhan yang top. Bahkan di Efesus kalau saudara tahu, itu menghasilkan sebuah sekolah teologi saudara. Wow, Yepo sudah menghasilkan TK? Belum, kalah sama Efesus. TK aja belum kan, mereka sudah teologi loh saudara. Nah kita perhatikan, firman Tuhan datang kepada jemaat seperti ini. Saudara kalau ketemu jemaat seperti ini dipuji apa dihina? Dipuji ya, Tuhan memuji. Aku tahu kata Tuhan ya, di ayat yang kedua Tuhan bilang. Tuhan bilang begini, mereka itu giat bekerja, aku tahu engkau tuh giat bekerja, engkau itu tidak kenal lelah dalam pelayanan, engkau itu terus membangun sekalipun kondisimu susah, engkau terus berkorban sekalipun engkau harus dihimpit, mengalami penderitaan, pemerintah menghantam engkau, kekristenan membuat engkau makin susah jalani hidup, tapi tetap bekerja keras. Tuhan bilang, aku tahu, itu baik. Lalu kemudian saudara kalau kita lihat dia dalam ayat yang kedua B saudara, mereka itu punya pemahaman doktrin itu adalah pemahaman tentang satu pengetahuan iman Kristen lah begitu ya, yang kuat sekali saudara. Lihat ya, memiliki pemahaman doktrin yang kuat sehingga mampu mendeteksi ajaran sesat. Saudara, hari ini banyak orang Kristen suka baca Alkitab, bahkan hafal Alkitab, tapi tidak mampu membedakan mana ajaran sesat, mana ajaran yang tidak sesat.
Hari ini banyak orang Kristen yang punya pemahaman doktrin yang kuat tapi tidak mampu untuk mendeteksi mana yang bisa dipercaya, mana yang sesuai Alkitab dan mana yang tidak. Tapi jemaat di Efesus tidak berhenti sampai di mereka tahu, tapi mereka mampu melawan bahkan mendeteksi itu, saudara. Saudara, ini jemaat yang top. Kalau saudara tanya saya pengen sekali punya jemaat Tuhan yang seperti ini. Yang rajin, yang tidak kenal lelah, yang apalagi, yang punya pemahaman yang benar akan Tuhan. Luar biasa, saudara, dipuji. Yang ketiga, saudara, bukan hanya itu, mereka itu dikatakan mampu bertahan dalam apa? Dalam tekanan, saudara. Bahkan, ya, mereka itu mampu bertahan dalam tekanan yang berat, bahkan dikatakan mereka rela menderita. Demi apa? Demi nama Kristus. Wow. Sangat luar biasa, saudara. Penderitaan yang mereka hadapi waktu itu tidak sama dengan kita hari ini. Kita hari ini cuma menghadapi COVID. Pemerintah bilang, COVID udah boleh ke gereja. Ya wes, gak usah ke gereja. Aduh, sedih banget gak bisa ke gereja. Cuman begitu doang kan, biasa ya penderitaan kita hari ini ya. Tapi mereka zaman dulu, saudara, ketika jadi Kristen, ketika mereka ngomong saya murid Kristus, saat itulah kehidupan mereka itu bukan naik, kehidupan mereka malah turun. Orang hari ini, saudara, kalau saudara ke Jakarta ya, orang Kristen malah dicari hari ini. Kerja, ditanya agamamu apa, Kristen aktif, pelayan, diterima. Gampang kan ya, saudara, malah memudahkan jadi Kristen hari ini. Bahkan di Amerika, saudara, jadi Kristen itu memudahkan. Dipercaya begitu loh. Nah, tapi zaman dulu bagi mereka, enggak, saudara. Zaman dulu ketika jadi Kristen, mereka itu harus berhadapan dengan binatang buas, berhadapan dengan penjara, berhadapan dengan cambuk, berhadapan dengan kesusahan ekonomi, ditekan, dibully, dibuang, dianggap tidak ada artinya. Bayangkan, saudara, tapi dalam kondisi seperti itu, mereka dikatakan tetap menderita demi namaku. Siapa yang ngomong gitu? Tuhan loh yang ngomong gitu. Tuhan ngomong gitu, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa enggak jemaat seperti ini? Bagus enggak? Jemaat Yepo masih harus belajar ya, bertumbuh sampai seperti ini ya. Kalau mereka ini punya Instagram, saudara, pasti banyak yang follow. Nah, netizen itu pasti enggak akan mengkritik terus kan biasanya netizen ya. Netizen tuh pasti akan memuji mereka. Wow, luar biasa ini. Ini gereja yang ideal, ini gereja yang bagus sekali. Jemaatnya begitu luar biasa di dalamnya. Semua orang manusia pasti akan memuji, kita pasti akan memuji, pendeta-pendeta besar manapun saudara pasti akan memuji. Tapi apa kata Tuhan? Wahyu 2 ayat 4, namun demikian kata Tuhan, Aku mencela engkau. Aku mencela engkau. Karena apa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Oh saudara, bayangkan saudara, mereka sudah bercerih lelah, punya pengetahuan yang baik, yang benar. Ini jemaat yang ideal sekali, tapi Tuhan bilang, aku mencela engkau. Jadi artinya, memang itu semua baik. Engkau pelayanan itu baik, engkau bercerih lelah itu baik, engkau bertahan menghadapi penderitaan demi namaku, itu baik. Tapi kalau engkau tidak lakukan itu oleh karena engkau mengasihiku, zong, aku mencela engkau. Aku mencela engkau. Kita lihat lebih lanjut, saudara. Kasih mula-mula itu apa sih? Saudara, kasih mula-mula itu adalah kasih yang hangat, yang murni kita kepada Allah dan sesama. Kasih yang murni antara kita dengan Allah dan sesama kita manusia. Jadi pada waktu kita menghadapi kasih mula-mula, saudara, kasih mula-mula itu membuat kita melihat betapa besarnya kasih Allah yang telah mengorbankan anaknya ke dalam dunia, saudara. Dan kita melihat itu di dalam kacamata bahwa Allah begitu sayang, cinta sama kita, dan dosa kita diampuni, saudara. Dan kita begitu mengasihi Dia. Kita cinta dan kita rindu mempersembahkan yang terbaik dan memberikan yang terbaik dengan melakukan segala kehendaknya, dengan taat di hadapannya. Kasih semula-mula itu mendorong kita untuk melihat kasih Kristus dan kemudian membawa kita untuk mengasihi sesama kita. Inilah yang hilang. Orang jemaat di Efesus tidak lagi mencintai Kristus sama seperti yang semula. Mereka sekarang hanya mencintai diri mereka. Mereka sekarang hanya merasa bangga. Mereka bisa bertahan jadi orang Kristen yang cuman bagus. Jadi orang Kristen yang wow, kelihatan pintar doktrinnya. Jadi orang Kristen yang kelihatan bisa bertahan karakternya dengan baik. Buat apa itu semua? Tapi kalau engkau tinggalkan kasih mula-mula.
Karena John Stott, salah satu teolog saudara, dia berkata begini, gereja, orang Kristen, hidupnya kalau tanpa kasih itu seperti bola lampu yang tidak ada listriknya, tidak berguna. Gereja kalau diisi jemaat tapi tidak ada kasih di dalamnya, itu tidak berguna gereja seperti itu. Hidup orang Kristen pun sama saudara. Kita banyak pelayanan, kita banyak jam terbang untuk memberitakan Injil, kita banyak jam terbang untuk berdoa, membaca Alkitab dan lain sebagainya. Tapi kalau di dalam kita tidak mengasihi Tuhan dan rindu sama Tuhan, dan kita tidak mengimplementasikan kasih Tuhan kepada sesama kita, Tuhan bilang aku mencela engkau. Nggak ada gunanya semua itu, engkau sedang menghabiskan waktu. Nah saudara, kita lihat lebih lanjut ya, mengapa saudara, mengapa orang itu bisa meninggalkan kasih semula? Saudara, kenapa sih orang itu meninggalkan? Saudara, kata meninggalkan ini di sini menunjukkan kepada kita bahwa mereka itu tidak hilang kasih, tapi mereka dengan sengaja. Kalimat meninggalkan itu menunjukkan bahwa mereka dengan sengaja meninggalkan kasih Allah. Mereka dengan sengaja meninggalkan kasih yang semula itu. Nggak mau tahu, nggak peduli kenapa sih kita meninggalkan sesuatu saudara. Karena sesuatu itu sampah, karena sesuatu itu tidak berguna. Kalau kita anggap sesuatu tidak berguna, maka kita tinggalkan, kita buang begitu saja. Ini kan cilaka saudara. Allah sudah sedemikian rupa mengorbankan anaknya untuk menebus dosa kita dan mengangkat kita menjadi anaknya, tetapi ditinggal begitu saja dan digantikan dengan aktivitas agamawi. Nah ini yang membuat Tuhan itu marah. Saudara, ada banyak penyebab kenapa orang itu meninggalkan kasih mula-mula. Yang pertama, bisa karena dosa, saudara. Ada orang-orang Kristen yang tidak bertobat sepenuhnya, saudara. Ada orang-orang Kristen yang ya waktu baru-baru bertobat, saudara, dia cinta sama Tuhan. Tapi dia tidak memelihara rasa cintanya kepada Tuhan, sehingga akhirnya ada dosa-dosa masa lalu yang masih tersimpan, membuat dia itu bertumbuh. Makin lama jadi orang Kristen, maka kita ketemu ya saudara, kita ngelihat ada orang-orang Kristen yang makin lama jadi orang Kristen kok makin berbuat dosa. Kenapa? Karena ada akar yang masih dibiarkan. Sehingga akhirnya dosa-dosa yang dibiarkan ini bertumbuh lebat, menghasilkan buah, dan cinta kita kepada Tuhan hilang. Yang kedua, penderitaan pun bisa membuat kita, orang Kristen yang awalnya mungkin bisa cinta Tuhan, luar biasa, ketika diperhadapkan dengan sakit penyakit, diperhadapkan dengan kehilangan ekonomi, diperhadapkan dengan kegagalan dan lain sebagainya, itu pun bisa membuat dan meninggalkan kasih mula-mula saudara. Ajaran sesat. Kita hari ini belajar, kalau saudara kita hari ini bisa mendengar begitu banyak pengajaran di YouTube, saudara bisa mendengar begitu banyak pengajaran dan semuanya rasanya masuk akal dan semuanya rasanya sesuai dengan Alkitab. Dan itu bisa membuat kita akhirnya menjadi suam kuku, kita akhirnya bisa meninggalkan kasih mula-mula. Apalagi saudara, kenyamanan hidup. Kenyamanan yang tenang, hidup yang damai, hidup yang nyaman. Rasanya kita tidak butuh Tuhan lagi, rasanya kita tidak perlu lagi untuk berlutut di hadapan Tuhan, untuk menyatakan cinta dan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan hal-hal duniawi itu bisa membuat kita kehilangan dan meninggalkan cinta mula-mula. Apa itu saudara? Banyak, harta, kehormatan, kekuasaan, apapun itu saudara. Itu bisa membuat kita meninggalkan. Saudara, mari kita kembali berpikir, hidup kita jadi orang Kristen selama ini saudara. Saya tidak tahu saudara jadi orang Kristen berapa, mungkin ada yang 10 tahun, mungkin ada 30 tahun, tapi mari kita pikirkan kembali hari ini. Apakah kasih kepada Allah dan sesama itu masih hangat dalam hatimu, masih hangat dalam imanmu, masih bercahaya terang ketika engkau berbuat dosa itu mengingatkan engkau? Atau itu sudah redup, engkau sudah tidak peduli dengan itu? I don't care, yang penting aku ibadah, yang penting minggu aku ke gereja, yang penting aku kasih persembahan, yang penting aku pelayanan. I don't care kasih kepada Allah, hidupku fine-fine aja. Ke gereja enggak ke gereja? Yes, no problem. Saudara, pikirkan lagi saudara. Francis Chan saudara, ini seorang pendeta botak saudara, saya pengen sekali suatu hari nanti kalau ini bisa botak ya, semoga saudara enggak ketawa. Tapi harus kurus dulu, kalau saya botak terus ini buncit kan enggak lucu ya saudara ya. Setelah dia seorang pendeta besar, awalnya dia merintis gereja di Amerika, California saudara ya, salah satu gereja terbesar di California. Pak Pendeta Francis Chan, Pastor Francis Chan ini saudara, dia mulai dengan jemaat kecil, tapi dalam waktu yang singkat dia mampu menghasilkan jemaat sampai ribuan. Waktu tertentu saudara, setelah dia menghasilkan jemaat ribuan itu saudara, dia memutuskan untuk meninggalkan gereja itu karena panggilan Tuhan. Dia tinggalkan gereja yang sudah sukses itu, yang bisa membiayai hidupnya, yang bisa membuat hidupnya makin nyaman, dia tinggalkan saudara, dia pergi untuk menjadi seorang misioneri dan menjadi seorang penulis buku.
Nah, saudara dia tuliskan dalam salah satu bukunya bilang begini, saudara. Saudara Pastor Francis Chan ini, saudara, saya senang sekali dengar khotbah dia dan baca buku-buku dia. Tiap kali baca atau dengar khotbah, saya tuh seolah-olah mendengar Tuhan sendiri yang bicara. Artinya, maksudnya saudara, ini orang yang benar-benar menyampaikan isi hati Tuhan dengan penuh dengan karisma, saudara. Dengan yang orang yang sangat diurapi oleh Tuhan. Saudara katakan dalam salah satu bukunya begini, saudara. Terang Injil, kekuatan Injil itu tidak akan padam atau tidak akan melemah oleh karena ada ateisme di tengah kita, oleh karena ada penderitaan yang sukar. Itu tidak akan membuat kita Injil itu hilang, saudara. Saudara, kita menemukan bagaimana di Cungkuo, saudara, di China, saudara, gereja itu berdiri dipersulit, tapi malah makin dipersulit, gereja itu malah makin bertumbuh. Kisah Rasul pasal 2, gereja itu ditindas, tapi gereja itu malah makin banyak, saudara. Jadi saudara, penderitaan itu tidak akan memadamkan Injil. Penderitaan malah akan membuat api Injil semakin terang. Demikian juga dengan orang-orang ateisme, ajaran-ajaran sesat. Justru itu akan memurnikan Injil. Itu yang akan semakin memurnikan Injil. Tetapi apa yang membuat Injil itu menjadi padam dan lemah, saudara? Itu bukan dari luar, tapi dalam hidupmu dan hidupku. Injil itu akan jadi lemah kalau ada orang Kristen yang masih pergi ke gereja, tapi hidupnya masih sombong. Hidupnya masih suka pamer. Hidupnya masih suka egois, hidupnya masih belum bertobat, hidupnya masih tidak punya cinta kepada Tuhan dan sesama, hidupnya itu suam-suam kuku, hidupnya itu masih cinta sama dosa. Itulah yang akan membuat Injil itu padam. Setelah kalau tahu hari ini Eropa, gereja besar bangunannya tapi isinya kosong. Apa yang membuat gereja bisa kosong? Bukan pemerintah, bukan penderitaan, bukan penyiksaan, bukan hinaan dari luar, bukan. Justru yang membuat gereja itu kosong adalah orang sudah tidak lagi cari Tuhan, orang tidak lagi cinta Tuhan, saudara. Saudara, hari ini jangan sampai Tuhan menemukan kita juga demikian. Jangan sampai Injil yang Tuhan sudah berikan itu, kabar baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita, anugerah yang besar ini, saudara, tidak dibaca oleh orang di luar, oleh karena hidup kita yang tidak punya kasih kepada Allah, yang tidak pernah bertobat. Ada amin, saudara-saudaraku? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mencela. Tuhan mencela hal seperti itu. Bagi Tuhan, yang paling penting itu bukanlah jam terbang kita melayani. Yang paling penting itu bukan jam terbang kita, bagaimana kita itu melakukan pengorbanan. Yang paling penting bagi Tuhan itu bukanlah bagaimana kita menghafal isi Alkitab ini. Yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana kita itu kembali kepada kasih yang murni itu. Yaitu kasih di Kalvari. Kasih di Kalvari, saudara. Saudara perhatikan, Tuhan bilang, kalau Tuhan menemukan orang seperti itu, aku mencela engkau, kata Tuhan. Saudara tahu istilah mencela? Saudara pernah mencela? Pak dokter pernah mencela? Oh pernah Pak ya, makasih Pak ya. Pernah ya, bukan saya akan dicelakan. Bukan ya, enggak boleh ya mencela hamba Tuhan ya. Kita kalau beli barang, lihat gambarnya bagus. Begitu dibeli yang datang tidak sesuai dengan gambar. Saudara pasti mencela, betul? Kita pasti nggak setuju. Saudara, mencela itu adalah sebuah ekspresi yang diungkapkan karena kita melihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Tidak sesuai dengan harapan, saudara. Atau dengan kata lainnya, kita menemukan sesuatu yang unperfect. Apa itu unperfect, saudara? Jadi kita itu tahu barang ini standarnya begini, tapi yang kita terima ternyata standarnya di bawah ini, saudara. Jadi di dalam istilah bahasa Inggris, saudara, ada dua istilah, ada imperfect, ada unperfect. Saudara, unperfect itu dasarnya adalah sesuatu yang sempurna tapi dibuat menjadi tidak sempurna. Sementara imperfect itu adalah memang pada dasarnya tidak sempurna. Nah, Allah kita itu mencela orang-orang yang membuat yang sempurna menjadi tidak sempurna. Tetapi Allah kita mengasihi orang yang tidak. Perhatiin baik-baik, saudara ya. Allah mencela jemaat di Efesus bukan karena jemaat di Efesus itu imperfect, bukan karena mereka tidak sempurna, bukan. Tetapi Allah mencela jemaat di Efesus itu karena mereka merasa mereka sudah sempurna. Karena mereka merasa dengan doktrin, dengan semua hal yang mereka miliki, mereka sudah sempurna, mereka sudah hebat. Tuhan mencela orang seperti itu. Tuhan senang dengan orang yang datang sama Tuhan apa adanya. Tuhan, aku berdosa. Tuhan, aku kehilangan kasih.
Tuhan, aku tidak taat, ampuni aku. Tuhan senang dengan orang yang imperfect, tidak sempurna. Tapi Tuhan membenci orang yang merasa dirinya sempurna, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mencela itu. Saudara, kalimat celaan ini juga sebetulnya muncul kepada siapa? Para ahli Taurat. Saudara lihat ini ya. Ya, di dalam Lukas pasal 6 ayat 26, saudara, Tuhan itu bilang sama para orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, saudara. Dia bilang begini, kamu suka mencari puji-pujian dari manusia melalui agama, sikap-sikap agamawimu, melalui aktivitas agamamu, bukankah itu juga dilakukan sama nabi palsu di perjanjian lama? Aku mencela engkau, celakalah engkau. Mereka hanya cari apa? Mereka hanya cari puji-pujian. Di dalam Matius juga, saudara, Matius pasal 23 ayat 27. Tuhan juga mencela siapa? Mencela ahli Taurat, orang Farisi. Tuhan bilang begini, engkau sombong dengan segala hal, segala aktivitas agamawimu. Engkau merasa engkau sudah baca Alkitab, engkau sudah sempurna. Engkau merasa engkau sudah beribadah, engkau sudah sempurna. Engkau merasa engkau sudah pelayanan, engkau sudah sempurna. Engkau merasa engkau sudah berdoa di tepi jalan, engkau sudah sempurna. Engkau seperti kuburan kosong, kuburan yang kelihatan bagus di luarnya, tapi dalamnya tulang belulang, dalamnya rongsokan, dalamnya bau busuk, dalamnya tidak ada gunanya. Tuhan mencela mereka. Atau kalau saya terjemahkan hari ini, saudara, kata mencela itu, Tuhan tuh sedang ngomong begini loh sama orang-orang yang kayak gini, saudara. Mati aja loh. Ini keras sekali. Waktu Tuhan menegur jemaat Efesus ini, Tuhan sedang bilang, mati aja lo. Saudara, jangan sampai Tuhan bilang gitu sama kita. Jangan sampai Tuhan bilang gitu sama kita. Tuhan mengasihi orang-orang yang tidak sempurna. Engkau dan saya tidak sempurna, saudara. Engkau dan saya tidak sempurna. Jangan buat diri kita itu dicela oleh Tuhan oleh karena kita menganggap diri kita sempurna, karena kita rajin ke gereja, karena kita rajin baca Alkitab, karena kita rajin pelayanan. Gak, saudara. Orang yang rajin pelayanan, orang yang rajin baca Alkitab, belum tentu cinta Tuhan. Setuju? Tapi bukan berarti saudara tidak mau cinta Tuhan, bukan berarti saudara tidak mau pelayanan, bukan berarti itu jadi alasan saudara tidak mau baca Alkitab, bukan berarti itu juga jadi alasan saudara tidak mau berdoa. Itu salah. Nanti kita akan lihat lebih lanjut, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita, saudara. Nah, ini satu cerita yang bagus sekali ya, saudara ya. Dari zaman dulu ya ditulis sama seorang penulis namanya Hans Christian Andersen, saudara. Saudara, diceritakan ada seorang raja ini suka bersolek, raja ini suka dengan baju-baju yang mahal, baju-baju yang bagus. Dia tuh enggak peduli dengan rakyatnya, dia hanya peduli dengan dirinya, dia hanya peduli dengan pujian-pujian orang dalam hidupnya. Sementara raja-raja lain berusaha berjuang untuk mempedulikan rakyatnya, membangun rakyat-rakyatnya, dia hanya memikirkan kepentingannya dia. Jadi hidupnya itu hanya bersolek, beli baju bagus. Nah, singkat cerita, datanglah 2 orang penjahit baju, saudara. Nah, penjahit baju ini kreatif dan memang pinter, saudara ya. 2 orang penjahit baju ini datang menawarkan kepada si raja, "Raja, kami punya baju baru, mau enggak kamu? Jubahnya yang sangat indah, tapi ini aneh dan unik. Tidak semua orang bisa melihat jubah ini. Kenapa? Karena jubah ini adalah jubah yang tembus pandang." Nah, saudara, di mahkota ada jual? Ada? Nggak ada ya. Di mahkota nggak ada jual ya, saudara. Jubahnya itu tembus pandang. Nah, penjahitnya ngomong begini, jubah ini hanya orang pintar yang bisa ngelihatnya, itu tembus pandang. Jadi kalau ada orang lihat ini tembus pandang, berarti ini orang pintar. Tapi kalau orang bodoh yang lihat ini jubah biasa, baju biasa dari kain. Begitu loh, saudara ya. Nah, singkat cerita, saudara, oke, pesan 1, buatkan. Saya nanti mau ada acara, saya mau pawai, saudara ya. Ya, buatkan. Nah, singkat cerita, sekian lama, si raja ini pergi menuju kemana? Ke tempat tukang jahit itu. Oh, dia cek, dia lihat, dia pura-pura, saudara. Padahal dia enggak lihat sesuatu. Padahal dia lihat jubahnya itu enggak ada begitu loh. Tapi dia pura-pura aja, bagus ya. Gitu ya. Keren. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, singkat cerita, sampailah waktunya untuk pawai. Raja berjalan. Semua orang bersorak-sorai, saudara, memujinya. Wow, bajunya bagus.
keren bajunya, ini tidak ada di dunia. Bajunya pokoknya jubahnya keren banget gitu ya. Semua orang memuji-muji dia, orang-orang dewasa. Tiba-tiba ada satu anak kecil yang ngomong, raja kok telanjang gitu loh. Jujur sekali anak kecil ini, saudara. Raja ini kok telanjang. Saudara, raja itu senang sekali dipuji sama orang, padahal dibohongi sama orang itu. Saudara, kisah ini mengingatkan kita apa, saudara? Kita seringkali berpikir kita ini oke dengan apa? Dengan pakaian-pakaian rohani kita. Kita seringkali berpikir bahwa kita sudah keren dengan pelayanan, dengan aktivitas agamawi kita. Kita seringkali berpikir, saya sudah oke, KTP saya Kristen. Saya sudah oke, saya sudah keren. Padahal di hadapan Tuhan kita telanjang. Saudara, ini pelajaran bagi setiap kita. Jangan sampai Tuhan menemukan itu, saudara. Saudara, seorang teolog namanya Octavianus Winslow, dia katakan begini, saudara, ada 7 tanda. 7 tanda orang yang telah meninggalkan kasih mula-mula. Apa itu, saudara? Yang pertama, saudara, orang yang meninggalkan kasih mula-mula itu tidak rindu lagi kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Jadi kalau ada saudara, yang dicari bukan Tuhan. Yang dicari siapa? Pendetanya. Siapa yang khotbah? Temanya apa? Topiknya apa? Yang dicari apa lagi, saudara? Yang dicari yang lain, puji-pujiannya, gedung gerejanya, ada lighting enggak? Ada LED enggak? Jemaat Epo tidak begitu kan? Amin. Yang dicari apa lagi, saudara? Aduh, sayang banget ini firman Tuhan hari ini bagus sekali. Sayang dia tidak hadir dalam gereja. Coba kalau dia hadir, kena ini firmannya buat dia. Yang dicari siapa? Musuh. Firman Tuhan tidak lagi diharapkan berbicara secara pribadi, tapi firman Tuhan diharapkan berbicara kepada orang lain. Tidak rindu hadirat Tuhan, tidak rindu Tuhan itu menyapanya lewat firman Tuhan, lewat ibadah. Saudara dikasih oleh Tuhan, waktu saya pelayanan di Jakarta, sempat 1 kali saya ditinggal sama Ruce, 3 bulan, tega sekali dia, saudara. Sama anak-anak. Anak-anak dibawa tinggal sendiri di rumah, sendirian coba, 3 bulan saudara, dan itu masa pandemi, tidak boleh keluar rumah lagi. Coba bayangkan, Mas Gianto merdeka ya. Waduh, saudara, awalnya memang merdeka sih. Tapi lama-lama kok, sendiri ya, anak-anak kangen gitu loh. Nah, biasa tiap malam kita telepon, gitu ya, atau kadang siang bisa teleponan gitu ya kan, ngobrol. Saudara, yang diobrolin apa sih? 3 bulan itu, saudara, ngomong apa sih? Teleponan itu. Paling yang diomongin apa? Sudah makan belum? Sudah mandi belum? Sudah sikat gigi belum? Sudah setor uang belum? Sudah transfer belum? Yang diobrolin tiap hari begitu, anak-anak gimana? Diulang-ulang, bosan kan saudara? Bosan sekali sebetulnya, bosan. Tapi ada satu poin yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Saudara, ketika saya telepon sama Ruce dan saya bisa lihat mukanya, saya bisa lihat anak-anak, saya bisa lihat tangis mereka, saya bisa lihat tawa mereka, saya bisa lihat Ruce marah, saya bisa lihat Ruce ketawa, saya bisa lihat semua itu secara online. Bagi saya kehadiran itu membuat saya itu cukup, tidak perlu banyak kata-kata, demikian juga buat Ruce. Ngapusi katanya bohong. Kamu enggak tahu sih gitu loh. Betapa menderitanya aku 3 bulan di Jakarta. Setelah lihat ya, cukup begitu, itu lega rasanya, tidur itu bisa mimpi indah. Rasanya 3 bulan itu, cepat sekali berlalunya gitu ya. Kehadiran saudara. Saudara, poin saya begini loh saudara, kalau kita tuh rindu, kita itu cinta sama seseorang, kita rela melakukan segala sesuatu untuk seseorang, melakukan sesuatunya, yang penting orang ini hadir, ada di samping kita, yang penting orang ini tidak meninggalkan kita, amin. Kalau engkau cinta Tuhan, kalau saya cinta Tuhan, kita semua cinta Tuhan saudara. Kita tentu rindu, Tuhan hadir dimanapun kita berada. Kita mencari itu, kita haus akan itu, sama seperti rusa yang merindukan sungai. Kering kerongkongan kalau enggak mikirin Tuhan. Di tempat kerja, waktu engkau bekerja, kalau engkau jadi karyawan, kalau engkau jadi bos, apapun pekerjaanmu saudara. Kalau engkau memang cinta Tuhan, engkau rindu, Tuhan aku bekerja, apa yang harus kulakukan Tuhan? Bagaimana supaya aku bekerja dan aku bisa memuliakan nama-Mu Tuhan?
Bagaimana supaya aku bisa bekerja dengan baik dan orang bisa kenal Tuhan lewat aku Tuhan. Bagaimana Tuhan? Kerinduan itu terus dinyatakan saudara. Nah orang-orang yang sudah meninggalkan kasih mula-mula tidak lagi berpikir demikian. Tidak. Itu tidak penting kayak begitu. Yang penting sekarang ada makanan. Yang penting sekarang ada pekerjaan. Yang penting sekarang semuanya beres. Hadir. Saudara, 7 tanda ini tipis dengan orang yang tidak percaya. Tipis sekali bedanya. Jadi saudara mesti pikir, sekarang kalau saudara ada tanda-tanda ini dalam diri saudara ya. Saudara mesti pikir, antara saudara memang sudah meninggalkan kasih mula-mula atau saudara memang tidak percaya Tuhan. Pikirkan itu baik-baik. Yang kedua, tidak senang berdoa. Saudara, apa bedanya tidak senang berdoa dengan tidak mau berdoa? Tidak senang berdoa itu dia tahu harus berdoa. Tidak senang berdoa itu mungkin ada muncul kebosanan dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak mau berdoa, itu sudah jelas tidak percaya Tuhan. Kalau ada orang yang tidak mau berdoa, itu sudah jelas tidak percaya Tuhan, saudara. Itu bukan orang yang diselamatkan. Tapi orang yang diselamatkan seharusnya, saudara, tahu bahwa doa itu penting, hanya tidak senang. Mengerti kalau doa itu penting, hanya tidak senang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pikirkan itu baik-baik. Hari ini bagaimana kehidupan doamu? Bagaimana, saudara? Yang ketiga tandanya adalah kita tidak khawatir lagi kalau kita buat dosa. Kita kalau buat dosa ya tidak ada feel guilty. Kita kalau buat dosa tidak ada feeling, aduh Tuhan saya minta ampun, aduh saya buat dosa. Tidak ada. Feelingnya kita bisa aja, sebentar lagi kan bisa minta ampun sama Tuhan. Biasa aja. Saudara, kalau kita sudah sampai di tahap ini saudara, itu tandanya memang kita sudah pelan-pelan meninggalkan kasih Tuhan. Hati-hati saudara. Nah saudara bisa juga anggap diri orang yang benar yang keempat saudara. Jadi semakin kita lama jadi orang Kristen, belum tentu kita bisa jadi orang yang baik saudara. Bisa juga kita makin lama jadi orang Kristen, kita makin suka menghakimi, kita merasa diri paling benar. Akhirnya karena kita merasa diri paling benar, paling rajin, paling lama jadi orang Kristen, mulut kita begitu gampang untuk menghakimi orang yang berbuat dosa. Merasa diri paling benar, menganggap yang lain salah. Saudara, kalau kita sudah sampai di tahap ini, jangan-jangan kita sudah meninggalkan, bahkan sedang meninggalkan kasih mula-mula. Tidak hidup oleh iman. Segala sesuatu hidup lewat apa? Lewat semua rencana yang dia punya, uangnya, hartanya, rencana pengetahuannya dan lain sebagainya. Tidak lagi bawa semuanya di hadapan Tuhan. Saudara, merencanakan itu baik, punya harta, punya uang itu baik, punya pekerjaan, rutinitas itu baik. Tapi mari bawa semuanya di hadapan Tuhan, bawa semuanya bersama dengan Tuhan. Hiduplah di dalam iman, saudara. Nah, kalau kita sudah tidak begitu, saudara, jangan-jangan kita sedang meninggalkan. Senang dengan status quo, kita nyaman dengan kondisi kekristenan kita saat ini. Oh, saya ke gereja hari Minggu, oke. Hari Senin bekerja, hari Selasa bekerja, hari Rabu ikut PA, hari Kamis bekerja, hari Jumat bekerja, hari Sabtu sama keluarga, hari Minggu ke gereja lagi, terus begitu. Begitu ada tantangan dari Tuhan, ayo kita beritakan Injil, ayo kita melayani misi, ayo kita terjun ke tempat lain untuk mengabarkan kebaikan Tuhan. Sorry ya, gak bisa. Saya terkunci oleh rutinitas ini, status quo. Diminta berubah, susah berubah. Dan yang terakhir yang paling mengerikan saudara apa? Yang paling mengerikan adalah kita tidak suka, tidak tertarik lagi memberitakan Injil. Injil itu bukan sesuatu yang harus diberitakan sekarang. Injil ini, enggak mau saya beritakan Injil. Itu tanda orang yang sudah meninggalkan kasih mula-mula, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah sampai meninggalkan kasih mula-mula, Tuhan bilang apa? Celaka. Celaka apa saudara? Dosa yang paling dalam itu adalah orang yang datang ke rumah Tuhan, tetapi hatinya tidak mau cari Tuhan dan tidak membutuhkan Tuhan. Itu orang yang pura-pura cinta. Mulut bibirnya kata Tuhan di dalam perjanjian lama memuji, tapi hatinya mengutuki. Mulut bibirnya memuji namaku, tapi hidupnya tidak berkenan. Pura-pura cinta. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan bilang apa, saudara? Sekalipun Tuhan mencela kita, Tuhan masih berikan kesempatan. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Saudara, ada 2 hal yang Tuhan berikan di sini. 1, Tuhan berikan kesempatan. Yang kedua, kalau kesempatan itu sudah habis, ada akibatnya.
Saudara, kalau hari ini kita masih dengar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu berbicara secara pribadi sama kita, bertobatlah. Kalau kita tidak bertobat, firman Tuhan katakan apa? Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Saudara, apa maksudnya kaki dian di sini, saudara? Saudara, kaki dian itu tempat pasang lilin di dalam rumah Tuhan, itu untuk menerangi rumah Tuhan. Jadi artinya apa, saudara? Tuhan sedang bicara begini, kaki dian itu bicara tentang kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan orang Kristen. Kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ini tidak bertobat, saudara, kalau kita ini masih terus hidup dalam cara hidup kita yang kita mau, saudara, Tuhan akan ambil kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Apa gunanya? Kita sama seperti garam yang sudah tidak asin lagi, dibuang dan diinjak orang. Kita jadi orang Kristen ya ke gereja, tapi tidak ada kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Orang tidak lagi lihat Tuhan dalam hidup kita. Orang tidak lagi lihat kasih Kristus dalam hidup kita. Orang hanya lihat kita orang yang rajin ke gereja. Orang hanya lihat kita hanya orang Kristen KTP. Sebab itu bertobatlah. Nah sekarang bagaimana, saudara? Bagaimana kita dapat kembali kepada kasih mula-mula, saudara? Yang pertama adalah bertobatlah, saudara. Saudara, pertobatan itu bukan bicara sekali, bertobatan itu bicara tiap hari, saudara. Pemazmur berkata bahwa Tuhan selidikilah aku, lihatlah hatiku. 2 Korintus, Paulus nulis kepada jemaat di Korintus, selidikilah imanmu kepada Kristus dan selidikilah hidupmu. Saudara, nyelidiki hidup itu bukan cuma sekali waktu kita bertobat, waktu kita terima Kristus, enggak. Nyelidiki hidup itu tiap hari, waktu kita doa, kita selidiki hidup kita, apakah kita sudah berkenan dan layak di hadapan Tuhan, apakah ada dosa-dosa yang kita simpan. Nyelidiki hidup itu setiap waktu, saudara, di hadapan Tuhan. Jangan cuma suka nyelidiki hidup orang. Kita senang kalau suruh nyelidiki hidup orang, oh si ini ya, kita senang. Tapi bagaimana kalau Tuhan minta kita tiap hari, coba awasi dirimu, selidiki imanmu. Apakah engkau sudah sungguh-sungguh tiap hari memakukan dirimu di hadapan salib Kristus? Bertobat, saudara. Yang kedua adalah minta sama Tuhan. Saudara, kasih itu, kita mampu mengasihi Tuhan itu karena apa? Karena Tuhan lebih dulu. Surah Yohanes bilang begini ya, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang mengasihi kita. Nah, saudara, kita sebagai orang Kristen, kita sering pikir begini, mengasihi Tuhan itu sama seperti mengasihi pacar. Kalau mengasihi pacar, saya berikan semua dompet saya, hati saya, waktu saya buat dia. Maka semua saya korbankan, begitu putus kecewa, bunuh diri. Kan begitu banyak yang terjadi dengan orang Kristen kan, saya berikan uang saya pelayanan, saya tinggalkan anak istri saya, tiba-tiba hidup bercerai, yang disalahkan siapa? Tuhan. Tiba-tiba sakit karena terlalu capek, kena stroke, yang disalahkan siapa? Tuhan. Enak aja Tuhan. Nah saudara, seharusnya kalau begitu bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Tidak ada manusia yang mampu mengasihi Tuhan, setuju? Kenapa? Karena manusia pada dasarnya berdosa. Sehingga kita tidak akan mungkin mampu mengasihi Tuhan dengan tulus, dengan murni. Tidak mungkin. Lalu kalau begitu bagaimana caranya kok David? Caranya adalah minta sama Tuhan kasih itu. Kalau kita yang sudah meninggalkan kasih mula-mula, minta kasih itu. Minta. Kalau kita tidak minta kasih itu, saudara, hidup kita itu sama seperti ini loh, saudara. Sama seperti botol. Kita rasa kita orang Kristen, desainnya bagus, ya, pakaiannya bagus, rajin ke gerejanya, tapi dalamnya kosong, enggak ada airnya. Waktu dibuka, diminum, enggak ada, kosong. Enggak bisa mengalirkan apapun. Sehingga waktu merasa diri berkorban, lama-lama bukan makin memberikan kesegaran, lama-lama penyok. Capek kita ngikut Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak minta Tuhan mengisi hidup kita. Beda halnya kalau kita buka botol ini, kita tuangkan air di dalamnya. Apa yang terjadi? Air ini akan mengalir keluar, memberikan kesegaran kepada siapapun. Air ini akan mengalir keluar dan kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Saudara, mulailah dengan minta sama Tuhan. Kalau engkau hari ini sudah meninggalkan kasih kepada Tuhan, mulai minta. Tiap hari doakan.
Jangan cuma minta mobil, jangan cuma minta uang sama Tuhan, jangan cuma minta sembuh, jangan cuma minta kesehatan. Saudara, semua itu tidak penting, saudara. Kalau memang semua itu berarti bagi kita, maka Kristus datang ke dunia, dia berkati kita dengan kekayaan. Apa sih yang paling penting dalam hidup kita orang Kristen? Kasih Allah. Makanya saudara, Allah itu mengutus anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib. Supaya apa? Kasihnya itu diberikan kepada engkau dan saya. Sebab itu jangan lagi belajar jadi orang Kristen dewasa, jangan lagi cuma minta-minta apa yang ada di dalam dunia ini. Mintalah yang kekal. Apa itu yang kekal? Kasih. Kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih itu penting, kasih itulah yang membuat kita menjadi orang Kristen yang hidup. Kasih itulah yang membuat kita menjadi orang Kristen yang dapat melayani dengan tulus hati, yang tidak mencari pujian manusia. Kasih itulah yang membuat kita itu rajin ke gereja. Kasih itulah yang membuat kita betapa rindu mencari firman Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan berbicara dalam hidup kita. Kasih itulah yang membuat kita bisa bermain musik dengan begitu rindu supaya nama Tuhan dimuliakan dan disenangkan. Kasih itu yang membuat kita rindu untuk memberitakan Injil, memberitakan Injil keluar sana. Kasih itu penting, saudara. Engkau minta mobil, itu tidak membuat engkau mau memberitakan Injil. Engkau minta harta, itu tidak membuat engkau makin rajin pelayani. Tapi kalau engkau minta kasih, percayalah, engkau akan aktif, giat bagi nama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Yang terakhir, saudara, bagaimana kita bisa kembali kepada kasih mula-mula. Yang terakhir adalah dekatlah sama Tuhan. Mendekatlah sama Tuhan. Saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh. Firman Tuhan bilang kalau kita itu mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita. Saudara, kalau saudara dekat sama tiba-tiba kalau ada Pak Jokowi datang, saudara pergi kepada Pak Jokowi. Kira-kira Pak Jokowi mau dekat sama saudara enggak? Yang bilang mau angkat tangan, jangan kepedean. Pak Jokowi mau dekat sama kita kalau kita punya status. Kalau kita orang kaya yang mempengaruhi desa Ngunut ini, yang membangun kota Tulung Agung, kok dekat sama kita, betul? Kalau kita ini pejabat, kalau kita ini punya kuasa yang luar biasa, Pak Jokowi mau dekat sama kita. Tapi kalau kita cuma jemaat Yepo, jemaat Yepo itu siapa? Tapi di hadapan Tuhan kita luar biasa. Amin, saudara? Manusia itu melihat status, baru dia mau dekat. Tapi firman Tuhan bilang sama kita apa? Mendekatlah kepada Allah, maka dia akan mendekat kepadamu. Siapapun, engkau orang berdosa. Nah saudara, maka yang ketiga adalah kita perlu belajar untuk mendekat. Saudara, saya punya korek nih. Nah, tadi malam habis ngerokok ya. Sambil bikin khotbah sambil ngerokok. Saya punya korek. Saudara, hidup kita orang Kristen, waktu baru percaya Tuhan itu kayak korek ini. Nah, menyala apinya. Senang dekat Tuhan, panas. Cinta sama Tuhan, kalau pelayanan itu rindu sekali buat Tuhan senang. Tiap kali ada masalah atau enggak punya masalah, ke rumah berlutut di hadapan Tuhan. Terima kasih aku sudah lewati hari ini. Cinta sama Tuhan, api-api untuk memberitakan Injil itu semangat sekali, sekalipun ditolak, dibully, dibuang, tetap memberitakan Injil, apinya nyala. Tapi lama-lama karena pelayanan, karena kehidupan dan lain sebagainya, apinya mati. Boleh enggak minta tolong satu orang maju ke depan? Ayong lagi, Yong, maju Yong. Rizky, maju Rizky. Kalau sudah mati begini, kira-kira gimana cara menyalakannya, saudara? Ambil koreknya, coba kamu nyalakan. Enggak mau nyala? Menurut kamu gimana cara nyalainnya? Hah? Saudara, kalau koreknya udah mati begini, gimana cara nyalainnya? Hah? Dikeringkan ya. Saudara, kita sering kali pikir begini ya, jadi anak Tuhan itu, oh saya rasanya sudah jauh dari Tuhan, nah sekarang saya berusaha untuk dekat. Rajin. Seperti ini saudara. Saudara, sebetulnya Tuhan itu tidak minta kita seperti itu. Satu-satunya cara, saudara, bagaimana supaya itu bisa nyala lagi? Mendekatlah sama Tuhan. Mendekatlah yang punya sumber api. Sini, nak, pencet gasnya. Yeah. Makasih. Dekat sama sumber apinya.
Habis ini mau pesan korek sama saya ya. Itu yang membuat api hidup kita itu menyala. Jangan bilang kamu mau cinta Tuhan tapi tidak pernah mau dekat sama Tuhan. Tidak mungkin itu terjadi. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan bilang apa? Siapa bertelinga? Telinga ini bukan telinga fisik tapi telinga rohani. Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi apa? Kuberi makan dari pohon kehidupan. Taman Firdaus Allah. Apa artinya ini saudara? Artinya ini ada sebuah pesta pora yang disiapkan oleh Tuhan bagi orang-orang yang menang. Bagi orang-orang yang berjuang untuk mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Lebih daripada drum, lebih daripada musik, lebih dari pelayanan, lebih daripada keluarga mencintai Tuhan. Tuhan bilang, sini nanti kalau kamu menang, makan bersama dengan aku. Di mana? Bukan di restoran sederhana. Salah. Restoran apa? Istana. Sederhana. Bukan di restoran awal jumpa. Heaven. Ya. Di restoran Firdaus. Ini boleh buka restoran nanti ya. Haleluya, amin saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, ini Taman Firdaus ini adalah tempat di mana Adam dan Hawa mula-mula. Mereka yang diciptakan mula-mula diusir dari Tuhan, keluar dari sana. Kita diundang masuk ke sana kalau kita menang. Sebab itu jaga api itu. Pelihara api itu, jaga kasih itu. Amin saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan memampukan kita untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh. Saudara, saya akan tutup dengan satu kesaksian terakhir. Saudara, waktu saya siapkan firman Tuhan ini, Tuhan berbicara banyak bagi saya. Nah kita, saudara, sebagai hamba Tuhan, kita hamba Tuhan waktu berkhotbah di mimbar, itu sebetulnya bukan karena kita pintar ngomong dan lain sebagainya, itu bukan yang paling utama, saudara. Bahkan kita hamba Tuhan juga waktu kita khotbah di mimbar, itu bukan karena kita mau nyinggung jemaat, bukan karena kita tahu jemaat punya dosa lalu kita mau singgung gitu loh lewat mimbar. Bukan. Saudara, kita hamba Tuhan. Kita hamba Tuhan ini menyampaikan firman Tuhan itu karena Tuhan sudah bicara dulu sama kita. Tuhan sudah berbicara dulu sama kita, maka sama seperti Tuhan berbicara kepada saya, kami hamba-hamba Tuhan, kami pun rindu menyampaikan isi hati Tuhan kepada seluruh jemaat. Masalah dikasih oleh Tuhan, waktu saya mempersiapkan firman ini, Tuhan berbicara keras bagi saya. Tuhan bilang, David, aku kangen sama kamu. Kamu kemana aja selama ini, David? Mana kamu? Kamu mana? David yang dulu mana? Kamu sudah nyaman ya David ya dengan hidupmu. Kamu sudah senang dengan kehidupanmu, keluargamu, pelayananmu. Minta tolong musik dimainkan. Enggak gitu saya enggak nangis nanti. Saudara, Tuhan bicara, saya kangen sama kamu David. Kamu kemana aja selama ini? Dulu kamu begitu giat memberitakan Injil, panas-panasan, hujan-hujanan keluar juga enggak apa-apa. Tapi sekarang mana? Oh, jangan-jangan berkatku kah membuat kamu enggak mau keluar rumah, enggak mau lagi beritakan Injil? Sudah nyamankah kamu dengan hidupmu? Sudah settle-kah hidupmu? Aku kangen David sama kamu. Mana kamu yang dulu? Kenapa kamu tidak pernah lagi datang seperti dulu? Menangis, bersyukur. Apa karena kamu sudah S2 teologi, kamu merasa tidak perlu lagi berdoa? Kemana kamu David? Saudara, saya rasa Tuhan pun hari ini sedang memanggil engkau dan saya. Tuhan sedang mau bilang kepada engkau dan saya, Bapak Ibu, saya kangen. Tuhan kangen. Sudah lupakah engkau, Tuhan itu sayang sama engkau? Dia itu rela mati loh di atas kayu salib. Sudah lupakah? Tangannya bercucuran darah, dipaku dengan luar biasa. Darahnya bercucuran menetes untuk menyatakan cinta kepada engkau dan saya. Sudah lupakah?
Tuhan bilang, Tuhan kangen masa-masa di mana engkau rindu bersyukur sama Tuhan. Kangen di masa-masa engkau aktif melayani dengan hati yang semangat oleh karena cinta yang terbakar oleh Tuhan. Tuhan kangen melihat engkau yang datang ke gereja bukan karena aktivitas gerejawi, tapi karena engkau rindu jumpa Tuhan. Tuhan pengen lihat Tuhan engkau yang dulu, saudara, yang cinta mula-mula itu. Yang di saat engkau melihat Yesus itu dicambuk, engkau nangis terseduh-seduh. Saudara, Tuhan bilang sama saya, David, aku kangen sama kamu. Kangen. Kemana kamu, David? Kemana saja? Apakah engkau sudah selingkuh, David? Karena merasa sudah punya uang, engkau lebih cinta uangmu? Karena sudah punya kenyamanan, kau lebih cinta kenyamananmu? Kemana kamu, David? Aku kangen sama kamu. Dulu sekalipun tidak ada uang, tidak khawatir. Kenapa? Karena ada Tuhan jalan sama-sama. Dulu waktu ada masalah tidak takut. Kenapa? Karena ada Tuhan sama-sama. Kenapa engkau jalan begitu jauh sekarang, David? Kembalilah. Kembalilah. Saudara, Tuhan ngomong hal yang sama buat engkau. Kembali, saudara. Kembali. Kalau dulu engkau rajin berlutut di hadapan Tuhan, entah itu pagi, entah itu malam, entah itu waktu engkau ingat momen-momen di mana engkau itu cinta sama Tuhan luar biasa. Sekalipun naik motor hujan-hujanan, engkau tetap ngobrol sama Tuhan. Tuhan, lindungi perjalananku. Sekalipun engkau sibuk nyetir mobil, tapi engkau tetap ngobrol sama Tuhan. Di mana? Saudara, Tuhan rindu, kangen sekali dengan saudara. Dia kangen kasih-Mu. Dia ingin peluk engkau dan saya. Dia ingin pulihkan hatimu. Dia ingin bakar lagi cinta mula-mula itu. Dia ingin berikan lagi cinta itu. Dia ingin tunjukkan lagi pengorbanannya di atas kayu salib itu buat engkau dan saya. Karena dia sayang sekali sama engkau dan saya. So, saya undang setiap kita bangkit berdiri. WL Singer saya undang untuk maju ke depan. Saudara, ambil waktu sejenak. Ambil waktu sejenak. Berdoa di hadapan Tuhan dalam hatimu. Ingat kembali momen-momen di mana engkau mengalami kasih Tuhan yang luar biasa itu. Ingat momen-momen di mana engkau itu begitu rindu ingin jumpa Tuhan, sayang sama Tuhan, lakukan semua yang Tuhan mau. Ingat momen-momen itu.